Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gulga Wardana dengan NIM 202410101036 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan modul 2 dari Data Mining. Oke, langsung saja. Soal nomor 1 adalah jelaskan makna dataset dan jelaskan pula makna dari data training dan juga data testing. Untuk dataset adalah sebuah kumpulan data yang berasal dari informasi-informasi dan siap untuk dikelola untuk menjadi sebuah informasi baru. Selanjutnya untuk data training ini digunakan untuk membuat sebuah prediksi atau menjalankan sebuah fungsi dari sebuah algoritma dari machine learning lainnya sesuai dengan tujuan masing-masing. Untuk data testing yaitu berguna untuk melihat keakuratan dari data atau mungkin di kata lain untuk melihat performanya. Selanjutnya untuk nomor 2 adalah jelaskan proses penyusunan dataset. Penyusunan dataset ada dibagi menjadi 6, yaitu aggregation. Yang pertama, aggregation itu proses mengkombinasikan dua atau lebih objek ke dalam sebuah objek tunggal. Agregasi data sangat berguna ketika pada dataset ada sejumlah nilai dalam satu fitur yang sebenarnya satu kelompok yang mana itu tidak menyimpang dari fitur tersebut jika nilainya akan digabungkan. Yang kedua adalah sampling. Di sini adalah sampling itu seperti contoh mengambil sebuah data jika sampel itu mewakili sebuah data. Yang ketiga adalah dimensionality reduction, yaitu ini teknik untuk mengurangi dimensi dari dataset dalam hal fitur data. Biasanya dataset ini ingin diproses memiliki puluhan bahkan mungkin ratusan fitur atau kolom. Dengan menggunakan reduksi dimensi, kita dapat mengurangi jumlah fitur tanpa harus menghilangkan informasi dari dataset tersebut. Yang keempat adalah fitur creation. Di sini fitur creation adalah untuk membuat atribut baru yang mungkin dapat digunakan untuk analisa data. Yang kelima adalah discretization and binarization. Transformasi data dari tipe continue dan discrete ke atribut biner. Disebut itu binarisasi atau binarization. Sedangkan transformasi data dari atribut continue ke atribut kategori disebut diskretisasi atau discretization. Yang keenam adalah atribut transformation. Di sini atribut transformation ini digunakan untuk memetakan keseluruhan himpunan dari nilai dari atribut yang memberikan suatu himpunan nilai pengganti yang baru sedemikian hingga nilai lama dapat dikenali dengan satu dari nilai-nilai baru tersebut. Untuk soal nomor 3, jelaskan makna atribut dataset iris dan jelaskan pula makna kelas dari atribut iris. Di sini kelas dataset iris yaitu petal width, ada 4, petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Di sini petal width itu artinya untuk lebar mahkota bunga, sedangkan petal length itu adalah panjang mahkota bunga. Sepal width itu lebar kelopak bunga dan sepal length itu panjang dari kelopak bunga iris. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu kita disuruh untuk mengubah dari dataset iris dari Excel menjadikan array 2 dimensi, yaitu kita import dengan NumPy, import NumPy SNP. Kemudian kita juga akan mengimport Matplotlib untuk visualisasi datanya. Kita run dulu. Untuk selanjutnya saya akan memasukkan ini adalah data dari dataset dari
file Excel dataset iris. Di sini saya menggunakan atribut ARR. Kemudian dari array tersebut kita ini ada ya ada jenis dari bunga irisnya adalah ada setosa, ada virginica, versicolor, dan agno atau tidak diketahui jenisnya. Kita potong menggunakan slicing, yaitu setosa ini dimulai dari indeks ke-0 sampai 45, sedangkan virginica itu 45 sampai 90, versicolor 90 sampai 135. Dan untuk tipe agno itu dari 135 sampai datanya habis. Oke, selanjutnya kita run terlebih dahulu. Selanjutnya adalah nomor 5. Di sini nomor 5 kita disuruh untuk membuat sebuah scatter plot yang di sini ada dari indeksnya, yaitu mulai dari petal width itu berada dari indeks ke-0, petal length itu di indeks ke-1, sepal width itu di indeks kedua, dan sepal length itu ada di indeks ketiga. Untuk sebagai contohnya ini, yang awal ini, yang pertama ini adalah petal width, yang kedua petal length, yang ketiga sepal length, dan yang keempat ini adalah sepal length. Selanjutnya itu kita akan menampilkan dari soal 5A, kita akan membuat scatter plot yaitu sepal length dan petal width. Di sini saya menggunakan ini untuk X, ini untuk sumbu X-nya dari bunga setosa ini diambil dari semua data yang ada di kolomnya petal width, sepal length. Sepal length ini berada di indeks ketiga, jadi kita masukkan 3 di sini. Kemudian untuk sumbu Y itu kita ambil dari setosa, jenis bunga setosa, kemudian kita ambil semua datanya. Kemudian kita di sini kan untuk kolom petal width. Petal width ini ada di indeks ke-0, jadi itu 0. Kemudian kita tulis plt.scatter. Untuk ini kita masukkan xy, karena dalam soalnya kita disuruh warnanya. Warnanya untuk setosa ini berwarna merah, versicolor hijau, dan virginica ini biru, dan agno-nya untuk agno ini berwarna kuning. Yaitu kita color sama dengan red untuk setosanya, warna merah, kemudian kita beri label untuk setosa. Untuk selanjutnya ini untuk versicolor, virginity, dan agno ini sama. Caranya seperti yang tadi, yang punyanya setosa itu sama. Kita diambil semua data, kemudian ini untuk petal width dan petal length, sepal length dan petal width-nya. Kemudian ini adalah ada PLT legend, ini untuk membuat legend atau keterangan, itu lokasinya base, ini menyesuaikan tempat yang terbaik untuk tempatnya. Untuk PLT title ini untuk judul dari nanti scatter plotnya. Kemudian X label ini untuk label di sumbu X, dan juga Y label ini untuk sumbu Y. Kemudian kita plt.show ini digunakan untuk menampilkan dari scatter plotnya. Oke, coba kita run. Nah, seperti ini hasilnya dari scatter plot dari sepal length dan petal width. Selanjutnya untuk soal nomor 5B, di sini ada
suruh menampilkan sepal width dan petal length-nya. Itu kita ambil untuk sepal width-nya itu, kolom sepal width ini berada di kolom indeks kedua, sedangkan untuk petal length-nya itu berada di indeks ke-1. Nah, untuk slide yang ke bawahnya ini sama seperti untuk yang 5A, caranya sama. Mungkin bedanya di sini kita definisikan inti lokasinya base yang tadi itu berada di kiri atas, yang 5B ini berada di kiri kanan karena ini menyesuaikan. Oke, hasilnya untuk 5B itu seperti ini. Oke, selanjutnya untuk soal 5C untuk sepal width dan petal width. Di sini untuk kolom sepal width ini berada di indeks kedua. Kemudian untuk petal width-nya ada di indeks ke-0. Ini juga sama. Seperti soal-soal sebelumnya, caranya juga sama. Oke. Dan kemudian ini hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya soal nomor 5D, yaitu sepal length dan petal length. Di sini untuk kolom sepal length ini berada di indeks ketiga, dan untuk petal length-nya itu ada di indeks ke-1. Oke, hasilnya akan seperti ini. Soal nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Oke, kita mulai dari soal nomor 5A. Di sini petal itu kan namanya mahkota. Petal itu mahkota bunga, sedangkan sepal itu kelopak bunga. Itu di sini untuk bunga setosa ini berwarna merah, yaitu bunga setosa itu memiliki ciri yaitu untuk sepalnya atau kelopak bunganya itu lebar, panjang, jadinya panjang. Kemudian untuk lebarnya, untuk lebar mahkotanya itu cukup pendek, cukup kecil. Untuk selanjutnya ini untuk versicolor ini yang berwarna hijau. Di sini untuk kelopak bunganya itu lebar, yaitu sampai poin ke-7, dan untuk lebar kelopak bunganya itu sampai ke sini, itu panjang, yang berada di tengah-tengah di antara jenis bunga lainnya. Selanjutnya ada Virginica, itu berwarna biru. Di sini untuk Virginica ini ada juga yang kecil, di sini ada satu. Kemudian yang ini Virginica ini untuk kelopaknya itu sangat panjang, kelopaknya panjang. Paling panjang ini sampai sini. Sampai ke poin 8. Dan untuk lebar mahkotanya itu juga sangat panjang. Sampai ke 2,5. Dan untuk yang tidak diketahui atau unknown, ini tersebar ke semua jenis bunganya termasuk setosa, versicolor, dan virginica. Kemudian untuk yang soal 5B ini, untuk sepal width-nya, lebarnya itu untuk setosa, warna setosa yang merah ini cukup lebar ya. Cukup lebar sampai poin terakhir itu 4,5.
hampir 4,5. Untuk mahkotanya itu panjangnya itu enggak terlalu panjang, sampai rata-rata sampai 2 saja. Dan sini untuk versi color. Versi color ini untuk mahkota dan juga kelopaknya itu menengah di antara semuanya, di antara semua jenisnya berada di tengah-tengah. Dan untuk juga ini untuk yang Virginica. Virginica ini untuk lebar kelopaknya itu lebar, cukup lebar, hampir sama seperti ini, seperti Setosa. Dan tapi ini untuk mahkotanya itu cukup tinggi, cukup tinggi. Untuk tingginya itu cukup tinggi sampai ke poin 7. Untuk yang tanpa diketahui jenisnya itu untuk Angno itu tersebar di semua range-nya. Ada yang berkumpul di Setosa, ada yang di Versicolor dan juga Virginica. Selanjutnya untuk soal 5C yaitu sepal width dan petal length-nya. Kita bisa lihat di sini kelopaknya. Kelopak bunganya ini untuk Setosa sendiri ini juga lumayan lebar. Lebar ini sampai 4,5, hampir 4,5 di scatter plotnya, dan juga tingginya itu untuk lebar mahkotanya itu tidak terlalu lebar. Untuk versi color sendiri ini berada di tengah-tengah antara lebar dan juga pendek, kecil gitu, berada di tengah-tengah. Dan untuk Virginica ini ya untuk lebar kelopaknya berada di tengah-tengah. Kemudian untuk lebar mahkotanya itu sangat sangat lebar sampai poin ke 2,5, antara tengah-tengah dan juga sampai setengah. Untuk Angno ini juga tersebar di berbagai jenis bunga irisnya, tersebar anti Setosa, versicolor dan juga Virginica. Untuk sepaleng dan petalengnya yaitu panjang kelopak bunganya ini untuk Setosa ini cukup pendek, hampir sampai ke poin 6, dari 4,3 sampai 5,8. Dan juga untuk panjang mahkotanya itu cukup pendek juga, itu kira-kira sampai ke poin 2. Selanjutnya untuk versi color di sini ukurannya menengah dari kelopak dan juga mahkotanya, jadi di antara 4 sampai 5 untuk panjang mahkotanya, dan juga untuk panjang dari kelopaknya itu sekitar 4,7 sampai 7. Untuk Virginica ini ya cukup besar, cukup panjang untuk Virginica. Itu ini di atas dari poin 4 untuk panjang mahkotanya, sedangkan untuk lebarnya itu paling lebar sendiri dari jenis lainnya. Paling panjang maksud saya untuk kelopaknya itu di antara sekitar 7,9. Oke, selanjutnya perhatikan data yang berjenis unknown. Bagaimana cara meramal jenis data unknown tersebut? Untuk sebagai contohnya kita ambil dari yang ini saja, untuk yang terdekat. Untuk pengelompokan ini kita
kan ini jenisnya unknown atau tidak diketahui jenisnya kan ya. Jadi untuk cara kita meramalkannya itu cukup terbilang mudah. Kita lihat dari ukuran ukuran dari kelopaknya eh, dan juga mahkota bunganya. Di sini untuk kita sebagai contohnya itu untuk panjang dari kelopak bunganya dan juga panjang dari mahkota bunganya. Nah, di sini ada angau yang kuning-kuning, yang berwarna kuning ini berada di kumpulan dari plot dari setosa. Jadi ini bisa kita asumsikan itu ini yang angau ini berada di jenis setosa. Dan juga untuk yang ini, yang di antara hijau, yaitu versicolor, ada banyak juga berwarna kuning atau angau. Ini bisa kita asumsikan itu dia itu versicolor. Dan juga untuk selanjutnya ini yang berwarna yang virginica, ini juga ada yang ada warna kuningnya yang mendekati. Jadi kita bisa asumsikan jenis angau di sekitar virginica ini termasuk angaunya itu termasuk dalam jenis virginica. Oke, selanjutnya ini buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Yaitu kita buat dulu lab array dari label. Label ini termasuk kolomnya, yaitu petal width, petal length, sepal width, dan juga sepal length. Kemudian kita lakukan perulangan untuk membuatnya itu for i in range len setosa. Kita ambil panjangnya dari data setosa, kemudian kita plt, kita gunakan plot, kita masukkan labelnya, kemudian setosa ini di slicing dari mulai dari indeks i itu diambil semua datanya. Kemudian kalau warnanya berwarna merah. Untuk selanjutnya yang versi color dan juga virginica juga sama caranya. Tinggal mengganti color dan juga uh, ininya parameternya. Kemudian kita show. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya untuk soal nomor 9, itu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Nah, di sini untuk kelasnya itu kita ambil dari sini. Nah, di sini ada labelnya petal width, petal length, sepal width, dan sepal length-nya. Kemudian ini di sini untuk petal width-nya itu paling tinggi untuk punyanya untuk jenis virginica. Yang paling bawahnya ini untuk petal width lebarnya. Lebar mahkota bunganya itu paling kecil. Paling kecil itu punyanya setosa berwarna merah ini. Untuk yang lainnya itu cukup 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 lebar. Versicolor dan juga virginica. Untuk panjang mahkotanya sendiri itu juga yang tinggi, yang paling tinggi atau paling panjang itu ada di punyanya untuk virginica. Yang di sudut kedua yaitu untuk versicolor dan yang paling pendek itu setosa. Oke, untuk ini selanjutnya adalah untuk sepal width-nya. Sepal width-nya untuk kelopak bunga setosa ini menjadi lebih tinggi atau bisa lebih bilang paling tinggi dari jenis lainnya. Kemudian untuk virginica dan versicolornya lebarnya sama, kurang lebih sama. Dan untuk sepal length
panjang kelompaknya ini paling panjang itu punyanya jenisnya Virginica. Kemudian untuk versi color dan juga setosa ini ukurannya sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.